Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlillah fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Usikum binafsi bittaqillaha wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara sekalian, saya membuat video ini karena banyak yang bertanya tentang kekhawatiran yang dikhawatirkan oleh Nabi kita kepada kita semuanya. Itu apa saja? Nah, untuk membahas tentang kekhawatiran yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW terhadap umatnya, maka kesempatan kali ini saya ingin mencoba membuat video ini tentang kekhawatiran umat, tentang kekhawatiran Rasulullah SAW terhadap umatnya. Kenapa Rasulullah khawatir terhadap umatnya? Karena Rasulullah memiliki cinta yang besar terhadap umatnya. Baiklah, tanpa berpanjang kalam, mari kita ikuti video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Dalam rangka memberikan solusi dari pertanyaan apa kekhawatiran Rasulullah SAW terhadap umatnya, maka kali ini mari kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita shalawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi. Selanjutnya para pemirsa, para pencinta Rasulullah, para pencinta Allah dimanapun berada, bahwa mengapa kita harus mencintai Rasulullah? Karena Rasulullah pun mencintai kita. Bahkan beliau khawatir terhadap kita. Kekhawatiran Rasulullah adalah Rasulullah memberi peringatan kepada kita agar tidak terkendalikan oleh kepentingan dunia dalam hidup ini. Jangan sampai orientasi hidup kita itu dunia. Orientasi hidup kita adalah akhirat dan dakwah. Ini.
Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna mimma akhafu alaikum ma yuftahu alaikum min jahrid dunya wa zinataha. Sesungguhnya, kata Rasulullah, di antara yang aku khawatirkan atas kalian adalah apa yang dianugerahkan kepada kalian berupa gemerlap dan perhiasan dunia. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam kaitannya ini, maka kecintaan kita kepada dunia, kenikmatan kita terhadap dunia, janganlah lebih banyak daripada menikmati. Janganlah lebih daripada kecintaan kita terhadap nikmat akhirat. Nah ini. Bahkan seharusnya kita membandingkan antara kenikmatan dunia dan kenikmatan akhiratnya. Wallahu ma dunya fil akhirah illa mithla ma ya'jal. Wallahu ma dunya fil akhirah illa mithla ma yaj'alu ahadakum isba'u hadhihi wa asharu yahya bis sababati fil yamini falyandur bima yarji'. Demi Allah, kata Rasulullah, perbandingan dunia dengan akhirat seperti seorang yang mencelupkan tangan perawinya. Yahya bin Sa'id mengisyaratkan tangan jari telunjuk ini ke dalam laut. Lalu diangkat tangan itu dan dilihatnya apa yang diperoleh tetesan air laut itulah ibaratkan dunia, saudara. Hadis riwayat Muslim. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini khawatir umatnya jatuh lebih mencintai dunia daripada akhirat. Khawatir umatnya berlomba-lomba memperbanyak harta. Khawatir. Sudah banyak harta, akhirnya pelit. Nah ini bakhil, medit. Salah satu faktor penyebab seorang tidak mau berinfak di jalan Allah karena suka bermegah-megahan dengan harta yang dimiliki, sehingga menjadi orang yang sombong dengan harta itu. Inilah yang membuat manusia lalai, membuat manusia lupa dengan akhirat karena gara-gara harta yang dimilikannya. Allah berfirman di dalam surah At-Takatsur, Allahakumut takasur, bermegah-megah telah melalaikan kamu, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kalla sawfa ta'lamun, janganlah begitu kalau kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Summa kalla sawfa ta'lamun, dan janganlah begitu kalau kamu akan mengetahui. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin, janganlah begitu jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. La tarawunnal jahim, niscaya kamu benar-benar melihat neraka jahim. Summa la tarawunnaha 'ainal yakin, kemudian kamu benar-benar akan melihat dengan ainul yakin. Summa la
yus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu akan melihat pada hari itu akan ditanya tentang apa yang nikmat yang kamu megah-megahkan di dunia ini. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaklah kita senantiasa mengintrospeksi diri atas dosa-dosa kita, senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala dosa-dosa yang kita lakukan bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dosa yang kita lakukan akan diampuni oleh Allah jika kita mau beristighfar. La kabiron ma'al istighfar. La kabiratan ma'al istighfar wala saghiratan ma'al istirar. Tidak menjadi dosa besar suatu dosa bila disertai dengan istighfar, dan bukan dosa kecil lagi suatu perbuatan bila dilakukan secara terus-menerus. Hadis riwayat Tabrani. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita simpulkan kekhawatiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya, yang pertama adalah tentang pengaruh kenikmatan dunia. Setiap kita pasti ingin agar hidup dunia ini kita jalani dengan baik. Salah satunya tercukupi apa yang kita butuhkan. Namun manusia memang memiliki potensi untuk senang kepada hal-hal yang sifatnya duniawi. Sehingga hal ini bukan tidak boleh dipenuhi, tapi harus waspada. Bila tidak mampu mengendalikannya, maka amat berbahaya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa' wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'am wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab." Dijadikan indah pada pandangan manusia, satu, cinta kepada wanita, dua, anak-anak, tiga, harta yang banyak dan jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala adalah tempat kembali, memiliki tempat yang baru, yaitu surga. Subhanallah. Saudaraku yang kedua, kekhawatiran Rasulullah kepada kita adalah khawatir kita berlomba-lomba dengan harta yang banyak. Dan kekhawatiran yang ketiga Rasulullah SAW, yaitu khawatir sekali atas kita adalah sengaja melakukan kesalahan. Manusia sebagai apapun dia dan sesoleh apapun menurut pendapat dan penglihatan banyak orang, bahkan sebagai nabi sekalipun, tetap saja ada kekeliruan dan kesalahan yang dilakukan. Meskipun nabi mendapat teguran dan tidak melakukan kesalahan ini. Ini yang disebut orang dengan kesalahan yang tidak disengaja. Oleh karena itu Rasulullah SAW tidak begitu khawatir akan kemungkinan manusia bersalah bila memang ada unsur kesengajaan. Yang amat dikhawatirkan adalah bila manusia sengaja melakukan kesalahan. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah, "Ma akhsha 'alaikumul khata' walakin akhsha 'alaikumut ta'ammadun." Bukan kesalahan yang aku khawatirkan atas kalian, tapi yang aku khawatirkan adalah kesengajaan melakukan kesalahan-kesalahan. Hadis riwayat Ibnu Abbas, Ibnu Hibban dan Ibnu Hakim. Bagi yang ingin terus menjaga kebersihan jiwa, menjaga kebersihan diri dari dosa, maka kesalahan yang tidak disengaja
Dan termasuk dosa kecil pun tetap ada dan dalam bertaubat. Bertobatlah kepada Allah dengan sungguh-sungguh bertobat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kepada Allah dengan sungguh-sungguh bertaubat. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Tidak ada dosa kecil yang tidak dimintakan ampun akan menjadi besar. Dan tidak akan ada dosa besar kalau kita terus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kehidupan kita. Dan mudah-mudahan Allah memberkahi guru kita, Bapak Ustadz Haji Ahmad Yani. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi pertolongan kepada kita dan dijauhkan dari kekhawatiran yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khawatirkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apa yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir di channelku Yazid Channel YouTube. Oke.